Pernahkah kalian melihat orang-orang yang sedang menyampaikan pendapatnya dengan terbuka, baik itu di dalam kelas, sebuah organisasi, maupun halayak ramai lainnya? Mengapa demikian? Hal itulah yang merupakan salah satu contoh dari demokrasi, di mana kebebasan berpendapat merupakan hak dari semua orang. Seseorang bisa menyampaikan opini dengan bebas, tanpa adanya batasan, kecuali opini yang disebarkan mengandung kebencian dan sara. Adakah dari kalian yang berani menyuarakan pendapat seperti pada video tersebut? Jangan sampai ada satupun dari kalian yang tidak berani menyampaikan pendapat. Mengapa? Karena negara kita menganut sistem demokrasi. Apa itu demokrasi? Secara terminologi atau istilah, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan negara di mana kekuasaan tertinggi berada pada tangan rakyat. Sedangkan secara etimologi atau bahasa, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang artinya rakyat dan kratos yang artinya pemerintahan. Secara garis besar, demokrasi juga termasuk sebagai konsep kehidupan bernegara atau bermasyarakat. Pemerintahan di negara demokrasi wajib mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, bernegara, berpendapat, menghormati hak-hak kelompok minoritas, berserikat, dan warga negara memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Jadi, untuk apa takut berpendapat kalau pendapat yang dikemukakan itu benar? Terus, apakah kalian tahu seperti apa sejarah demokrasi di Indonesia? Dalam penerapannya, sistem demokrasi di Indonesia berjalan sangat dinamis atau berubah-ubah. Mulai dari setelah proklamasi, kepemimpinan Soekarno, kepemimpinan Soeharto, sampai era reformasi. Jika kita melihat dari sejarah perjalanan bangsa ini, terdapat 4 macam sistem demokrasi yang pernah diterapkan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Antaranya yaitu: setelah diberlakukannya Undang-Undang Dasar tahun 1945, pada periode pertama yaitu tahun 1945 sampai 1949 adalah awal mula dipraktikannya demokrasi ini. Namun, demokrasi parlementer ini tidak berjalan dengan baik. Kehidupan politik dan pemerintahan pada masa itu tidak stabil. Akibatnya, program-program yang dibuat pemerintah tidak bisa dijalankan dengan baik dan berkesinambungan. Hingga pada akhirnya, demokrasi ini berakhir secara yuridis pada tanggal 5 Juli 1959, bersamaan dengan pemberlakuan kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada tanggal 22 April 1959, Presiden Soekarno memberikan amanat kepada konstituante tentang pokok-pokok demokrasi terpimpin. Ada 5 pokok demokrasi terpimpin di antaranya. 1. Demokrasi terpimpin bukanlah diktator atau pemimpin negara yang memerintah secara otoriter atau tirani dan menindas rakyatnya. 2. Demokrasi terpimpin cocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia. 3. Demokrasi terpimpin berarti demokrasi di segala persoalan kenegaraan dan kemasyarakatan, meliputi politik, sosial, dan ekonomi. 4. Inti daripada pimpinan dan demokrasi terpimpin adalah permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. 5. Pada demokrasi terpimpin, oposisi diharuskan dapat melahirkan pendapat yang sehat dan membangun. Demokrasi Pancasila lahir atas berbagai bentuk permasalahan yang dialami bangsa Indonesia selama berlakunya demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin. Demokrasi Pancasila itu pangkalnya adalah kekeluargaan dan gotong royong. Jadi, hal paling penting dalam demokrasi Pancasila adalah nilai-nilai yang menjunjung tinggi kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat manusia, menjamin persatuan dan kesatuan bangsa, mengutamakan musyawarah, rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, serta mewujudkan keadilan sosial. Akan tetapi, pada praktiknya, demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru ini banyak menyimpang dari prinsip demokrasi Pancasila itu sendiri.
Perbedaan demokrasi Pancasila pada era reformasi dengan era Orde Baru terletak pada aturan pelaksanaannya. Jika dilihat pada peraturan perundang-undangan dan praktik pelaksanaannya, banyak perubahan yang terjadi. Kebanyakan perubahannya itu terletak pada perbaikan kebijakan-kebijakan yang dirasa kurang sejalan dengan konsep demokrasi. Nah, beberapa perubahannya seperti pemilihan umum yang lebih demokratis, lembaga demokrasi lebih berfungsi, mewujudkan kehidupan yang lebih demokratis seperti halnya peraturan-peraturan yang dijalankan serta hukum. Memaknai demokrasi Pancasila sebagai nilai-nilai budaya politik yang memengaruhi sikap hidup politik pendukungnya. Partai-partai politik kini lebih dapat mandiri. Nah, begitulah kiranya konsep demokrasi yang berjalan di negara kita ini. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.